ini kok di rumah ada debt collector datang, kamu ngutang ya atau minjemin duitmu? Waduh, di situ udah perasaan udah sedih, takut, campur aduk tuh. Pulang sampai rumah, wah ibuku sampai nangis itu. Wah, sedih banget itu. Ibuku sampai nangis karena kaget dan malu gitu. Nggak pernahnya di rumah tuh kejadian kayak gitu. Kakakku marah-marah, bapakku juga udah nanya, kok bisa kamu tuh kayak gitu. Sekarang jujur aja, BPKB-mu tuh kamu kemanain? Terus jujur lah di Oh, Yes. Yes. Mau coba. Coba. Yes. Yes. Assalamualaikum semuanya. Kita bersama Mas Mukti Metronom. Assalamualaikum. Nama asli Chandra Mukti Wicaksono. Yudhoyono. Ibu enggak ada. Nggak ada. Nggak ada kalau itu jadi orang Pacitan saya. Tapi sebenarnya Wicaksono atau Wicaksana itu akhirnya kemarin aku baru menemukan jawabannya, Bib. Kenapa? Karena ternyata setelah dewasa, akte, KTP itu beda. Oh iya. Iya, di akte tuh ternyata Wicaksana, di KTP Wicaksono. Oh iya. Iya ternyata. Karena orang Jawa kan kadang penulisannya tuh A. Iya. Tapi pelafalannya O. Tapi mungkin waktu itu bapakku lupa atau apa. Kemarin waktu ngurus paspor ketahuan itu. Ribet nggak sih ngurusin begituan? Akhirnya mana yang mau dikalahin sebenarnya? Di Dukcapil. Di Dukcapil. Akhirnya yang dikalahin adalah KTP-nya yang diganti. Jadi Karena ngikut ada akte. Soalnya ijazah semua ke akte ya. Iya, karena yang susah ketika mau ganti akte. Kalau mau ganti nama akte katanya harus sidang gitu-gitu. Oh gitu. Ini nggak pakai sidang. Enggak lah. Kalau KTP tinggal itu serahin semua berkas, terus KTP-nya ganti gitu. Ana ada yang salah lagi aktanya. Wah itu, harus ada saksi dulu di satpam rumah sakit. Di saksi waktu kelahiran, kayaknya sih ya. Masa satpam rumah sakit? Siapa mantri yang bawa suntik? Gitu. Yang ditanya apa mas satpam rumah sakit? Siapa pasien asam urat yang waktu lahiran Habib di situ? Saksinya gitu. Jadi metronom itu asal katanya dari mana? Aku sendiri. Jadi sebenarnya tuh semua julukanku tuh aku sendiri yang bikin. Termasuk entut. Untuk juga aku sendiri. Tapi kok iya orang tuh kadang mengamini, aku juga bingung kadang. Sebenarnya metronom itu awalnya tuh dari ini triggernya dari Yusril. Oke. Yusril tuh bikin story terus dia menjuluki dirinya sendiri The Wise Man. Gitu. Asik. Terus dia bikin quote segala macam gitu kan. Terus habis itu aku ikut-ikutan lah karena aku dulu tuh di medsos tuh personaku tuh adalah niruin apa yang diposting temen. Oh gitu. Terus aku kasih punchline gitu. Oh gitu. Jadi termasuk di IG itu makanya terus Yusril menjuluki dirinya The Wise Man. Terus aku waktu itu kepikiran julukannya Andrea Pirlo kan. The Metronom, ya udahlah Mukti The Metronom. Orang-orang mengamini. Ya udah. Jadi gara-gara Pirlo. Sampai ini banget ya, interneti banget ya. Enggak lah, sorry. Hah? Sorry kalau Inter mah. Juve apa? Juve. Juve aneh. Juve. Inter mah mamat itu. Jadi metronom dari Pirlo. Pirlo. Kalau entut? Itu dari sendiri karena dulu nggak bisa main Twitter kan. Oke. Terus sama teman dibikinin Twitter. Namanya jelek banget, Mukti Kayen. Kayen tuh dari keren tapi cedal gitu kayak. Terus ganti apa ya? Terus udahlah entut aja lah gitu. Terus dulu tuh kalau daftar open mic stand up pakai nama Twitter, Bib. Jadi ya udah jadi nama panggilan panggung. Oh gitu. Terus keterusan tapi akhirnya beberapa kali panggung ada terkendala kalau acara korporat yang pemerintahan gitu pasti IO-nya Mas maaf ya Mas entutnya nggak usah di ini ya karena ada bos-bos ini gitu. Siapa aman gitu. Tapi nih Mas Mukti ini menurut Ana seniman sejati. Dia itu bisa jadi host, bisa jadi komedian, stand up komedian. Dia juga bisa jadi musisi, jujur. Lagunya udah berapa sekarang? Lagu sendiri apa sama sendiri? Oh sendiri baru satu. Satu yang sama grup? Sama grup udah Orkes Pensialis ya? Belasan lah. Orkes Pensialis. Orkes Pensialis ya sama Ibji. Selain itu ada lagi nggak? Selain itu nggak ada. Oh ada beberapa sama temen featuring gitu ada. Nah sebagai musisi nih Mas, Ya. dulu pengalamannya sama Frank Sinatra bagaimana? Ada. Iwan Fals baru itu saya. Oh iya ada. Gimana? Dulu sebenarnya merdu terus nyanyi sama saya jadi Fals. Jadi Iwan Fals tadinya namanya Iwan Merdu. Iwan Merdu terus setelah duet sama saya jadi jelek suaranya jadi Iwan Fals. Tapi sebenarnya karena sebenarnya kan sama kayak Ibji juga. Semua di inilah. Iya. Di gas lah karena dulu belajar kesenian ini di Jogja gitu. Dan ketika
ketika aku sama Ibzi komunitas belajar tuh kayaknya komunitas stand up Jogja itu juga dikelilingi oleh komunitas yang lain, Bib. Kayak kita ikut juga komunitas SoundCloud Jika. SoundCloud tuh dulu ya kayak Spotify lah. Betul, gitu. betul. Itu ada meet up-nya, ada ininya kita ikut. Bahkan kita punya komunitas namanya Main Air ya kan. Gitu. Apa tuh? Ya nyari ini aja, nyari sumber air. Sumber air ketika weekdays gitu, orang-orang kerja kita nyari sumber air. Bahkan di Jogja itu ada komunitas Rabu Soto. Beneran tiap Rabu makan soto bareng. Itu sampai sama Bang Awe dibikin materi kan. Apa? Ya itu katanya di Jogja tuh aneh banget ada komunitas namanya Rabu Soto. Jangan-jangan kalau ada orang makan soto tapi kemis nanti di somasi gitu. Terus aku, lu makan soto kemis ya kemarin gitu. Tapi itu ada beneran. Nyari air tuh apa sih? Air mancur, Curug, sungai, yang bening-bening lah. genangan, Air mancur, air mata, air Jordan segala macam. Mandi-mandi. naik air, Karena masa-masa itu kan masih MacBook Air gitu, Airism gitu lah. Karena masih karena waktu itu masih kuliah, pas berkomunitas, jadi waktunya masih banyak. Tapi asik ya berkomunitas tuh. Apa aja bisa kita jadiin alasan untuk berkumpul. Gak kayak orang sekarang. Ada sedikit perbedaan dijadikan perpecahan. Itu dia. Sama dulu berkomunitas niatnya pure kumpul aja, nyari temen aja. Karena dulu juga di stand up kita nggak tahu mau jadi apa. Benar. Kalau sekarang kan ya bukan membandingkan, tapi kadang mohon maaf ada yang niatannya tuh mungkin ekspektasi lebih kan sebenarnya juga nggak baik gitu, Bib. Kayak, wah aku ikut komunitas pengen jadi artis gitu ya, boleh sih, tapi perlu diingat kalau ekspektasi lebih tuh bakalan bikin kecewa kalau ini. Kalau dulu lebih nothing tulus kan, karena nggak tahu kedepannya mau gimana. Kita tak benar dulu nih. Ada masanya kita tuh menjadikan apapun jadi alasan untuk berkumpul ya. Iya. Kayak di Jakarta ada komunitas Vario, komunitas Brio. Semuanya ada komunitasnya. Mobilio Penyok ya. Mobilio Penyok. Ada tuh di Facebook dulu yang share ke aku Rispo. Iya. Ada di Facebook tuh karena saking seringnya Mobilio itu keserempet dikit penyok. Ada di Facebook tuh Mobilio Penyok. Mobilio Penyok. Ya Allah. Sekarang ada komunitas orang berburu ikan sapu-sapu. Ada. Tapi sekarang tuh orang lebih nyari perbedaan untuk saling bermusuhan kayaknya. Dengan mencari perbedaan tuh jadi merasa lebih baik daripada orang lain. Bener. Orang tuh kadang sekarang jadi sama tuh malu gitu. Padahal hal yang wajar gitu. Bener. Kayak orang tuh berlomba-lomba menjadi edgy, menjadi yang paling beda, menjadi yang paling indie. Padahal sesungguhnya sesuatu yang beda itu sama. Iya kan? Kalau kebanyakan beda akhirnya ketemu juga. Itulah alasan dibalik konten Sindikat Edgy. Sindikat Edgy itu apa sih? Sindikat Edgy itu ya. Itu aku mau diundang gak jadi-jadi. Kenapa? Iya, boleh tahu. Jadwal ente kan cocok. Sebenarnya itu kayak sebenarnya kita sok-sok indie aja sebenarnya. Tapi pesannya itu satir. Sebenarnya kita semua tuh sama, kita semua tuh ngepop juga, kita menyukai lagu yang lagi ngetren tuh nggak apa-apa. Oh gitu. Kita menyukai hal yang lagi rame tuh nggak apa-apa. Gitu. Iya benar. Jangan dibebani dengan sesuatu yang pengen edgy. Edgy terus gitu. Makanya Sindikat Edgy. Sindiran sebenarnya itu. Iya. Bukan kita merasa kita yang paling edgy, malah enggak. Di balik konten-konten ente sih banyak sindiran sih. Kayak salah satunya ada konten sahabat-sahabat di dalam kandang burung. Oh itu mah nggak ada sindiran sama sekali itu. Apa itu namanya? Itu mah sindiran untuk orang waras itu. Itu apa namanya? Miris bro. Tontonan di zaman kuliah, miris bro itu. Wah itu kangen masa-masa ente dari zaman itu tau. Wah alhamdulillah Beb. Miris bro. Karena masa-masa itu masa-masa muda, masih meledak-ledak pikirannya, pengen pengen ini gitu. Tahu nggak kenapa kita penonton ente itu betah nonton ya? Karena kita merasa terpuaskan ada orang yang melakukan yang selama ini nggak kita pikirin. Kayak introspective thought kita tuh terpuaskan. Gitu. Nonton ente. Relate berarti Beb? Relate. Terwakili lah ya. Iya. Kan pengkailnya tuh, pengkail YouTube Bang Ibzi tuh dulu ini menipu penipu. Oh itu ya viral itu. Berapa juta tuh kan? Ya. Gara-gara konten itu kita jadi tahu konten miris bro. Terus apa lagi dulu ya? Miris bro, terus dulu vlog-vlog udah bikin. Vlog bikin. Karena dulu itu bersaing dengan komik-komik lain. Oh iya. Jadi yang awal bikin tuh kan ya pasti Radit, terus kayaknya waktu itu komik-komik bikin channel YouTube tuh. Terus berkelompok-kelompok gitu kayak Ardit sama Bang Jekyll apa ya, terus Bang Ari Kritin dengan teman-teman timur. Itu kita saling share di grup tuh. Nih, miris bro bikin. Oh gitu. Nih, iya itu.
Oh. Jadi itu emang tantangan per hari gitu. Oh. Ayo mana yang paling lucu? Makanya terus kelucuannya gila-gilaan. Oh. Yang video upload udah nemu belum? Belum. Ada yang dia makan colokan. Oh, iya. Ada itu di IG ada. Oh iya. Iya, itu awal mula ada Miris Bro tuh gara-gara kayak ayo kita sebagai komika harus jadi YouTuber gitu-gitu. Terus tiap hari bikin sesuatu yang aneh-aneh, share di grup itu. Tapi Ana jujur anak lebih ke penonton stand up sih dari awal tuh ngikutin. Ana sekeluarga sama Bang Mamet, sama Ya. Kak Musa yang Ya. punya makan bopohon Ya. tuh. Pokoknya kita kakak beradik memang penikmat stand up dari dulu. Dan kita lihat yang luar biasa adalah kekompakan mereka. Iya. Ya udah kayak ibarat kata mau kemana aja selama di situ ada komunitas stand up, insya Allah Aman ya? aman gitu. Oh gitu. Iya kayak tiba-tiba aku ke Ambarawa gitu, yang tempat sebelumnya belum pernah aku datengin. Search aja di Twitter atau di IG, ada nggak stand up Indo Ambarawa? Kalau ada kita hubungin pasti, paling nggak mereka tahu, kenal Support, gitu. Support pasti, nemuin, bantuin apa, sampai segitunya. Oh. Sampai segitu, nggak tahu ya bisa sekompak itu. Terus bikin acara juga alhamdulillah masih saling support gitu. Supportnya kan organik juga kan. Mungkin itu yang bikin kita kalau bikin apa di medsos tuh lumayan rame ya, karena saling Oh bikin supportnya. special show juga kayaknya gampang gitu, banyak yang Enggak juga banyak. maksudnya bukan Banyak yang- gampang, banyak yang bukan nonton gampang lima bikin juga. materinya ya, Iya. gampang organisasinya gitu, Oh iya kalau itu. gampang Tapi bikin acaranya. bikin acaranya gampang, tapi kalau penontonnya agak susah. Belum tentu Ya, ya? belum tentu. Iya. Tapi kalau ibarat kata kayak aku mau bikin acara, ibarat kata ngumpulin panitia, selama di situ ada komunitas stand up, pasti bisa bikin. Gampang ya. Ya kalau penonton kan ibaratnya itu gimana kita ngejualnya aja. Itu Ya. setuju. Biasanya kalau penonton stand up kayak stand up udah lama di daerah tuh rata-rata jumlahnya berapa sih? Ukurannya apa dulu? Show atau open mic? Show. Kalau show komik daerah bikin show gitu ya. Komik Daerah atau nasional? nasional Nasional bikin show ya. di daerah. Kalau ukurannya siapa dulu? Kalau kayak Bang Abdur gitu-gitu, Zawin gitu, 500-an pasti. Oh iya. Iya kalau di Jogja ya. Karena Jogja ini kan penontonnya mahasiswa, penonton stand up-nya. Tapi ada ininya, ada hitungannya kalau mau bikin acara, makanya jangan pas kuliah libur. Oh gitu. Itu pengaruh. Jadi lihat pasarnya siapa ya? Mah, Lihat pasarnya siapa? lihat pasarnya. Maksudnya lihat oh iya, audiensnya iya siapa? audiensnya bener-bener itu penting, Bib. Karena menurutku sekarang industri stand up ini penontonnya sih sekarang udah bisa milih menurutku. Udah kayak musik. Kalau dulu kita bikin acara titelnya stand up comedy, orang tuh siapa aja yang nampil, wah yang dilihat stand up-nya nonton gitu. Kalau sekarang yang dilihat siapa yang tampil di situ menurutku. Karena dulu yang dilihat iya. objektif banget ya. Iya, karena sekarang kan juga udah ngikutin as a person si Iya. komikanya kan. Iya. Itu. Jadi komikanya juga akhirnya udah punya pasar sendiri-sendiri, udah kebentuk mungkin itu. Tapi anak stand up tuh kayaknya merambah ke semua dunia entertain. Film ada, Iya. host ada, stand up komedi. Iya, stand up komedian intinya ya. Iya, benar. Komedian situasi ada. Iya. Porter Bromo juga ada. Apa? Porter Bromo. Benedict TV itu kan Porter Bromo. Oh iya. Filmnya dia ya, Lima Sekawan. Lima Sekawan. Bahkan pengajian ada anak saya. Ada. Pengajian merambah ke dunia pengajian. Politik ada. Mulai mengambil job-job Habib ada. Ada juga. Bercanda. Nah, ngomong stand up nih, kalau hidupnya Mas Mukti dari awal sampai akhir, sampai sekarang nih, sampai detik ini, dijadiin materi stand up, bagian paling jujur yang mana? Di hidupku dari dulu sampai sekarang. Ini materi yang udah dibikin atau gimana? Boleh. Yang dibikin materi ya itu kemarin yang terakhir aku salah satu yang jujur dan ketika tampil emosinya bener-bener meluap-luap tuh yang aku materi tentang masakan rumahan itu. Oh iya. Kenapa? Karena aku merasa kadang tuh apa ya, kita sebagai orang Jogja tuh intinya terbebani dengan persona Jogja atau stigma Jogja yang berbudaya, yang selalu harus unik gitu-gitu. Karena daerah istimewa. Istimewa. Kita sebagai orang Jogja nih kadang nggak istimewa juga Bisa. harusnya nggak apa-apa loh gitu. Kayak ditanya cuma, Mas makan di Jogja yang khas apa? Sebenarnya saya jawab gudeg Yujum juga nggak salah kan. Iya bener. Tapi orang nggak bisa terima. Gitu. Kenapa? Kayak, oh kamu orang Jogja, masa seleranya gudeg Yujum kita. Itu makanya aku tuangkan di stand up itu yang aneh juga orang Jakarta kesini jauh-jauh gitu. Wisata kuliner gitu. Nyari yang hidden gem, oke aku turutin hidden gem. Ketika nemu yang hidden gem, ngeluh lagi masakannya kurang masakan rumahan lah. Kalau masakan rumahannya di rumah.
nggak usah piknik, ngapain gitu. Itu jujur itu. Dan Itu jujur ya. kebetulan itu kan acara FON akhir tahun Stand Up Indo Jogja, acara tahunan di komunitas kita. Kayaknya isinya benar-benar banyak orang Jogja yang mungkin sering sebel Iya juga juga ya. sama wisatawan yang terlalu ribet. Iya benar. Yang itu. Benar. Jadi itu sebenarnya itu nggak ditulis sebagai punchline, emang niat menggerutu aja. Dan alhamdulillah orang juga merasakan jadi Jadi ikut ya. iya, itu salah satu yang jujur. Terus apa lagi ya? Terus aku juga pernah bikin materi, yaitu pengalamanku struggle stand up di Jogja. Oh iya. Yang aku stand up di depan lampu merah. Oh iya. Pernah di Tegal, Bib. Acara buka puasa itu, ngabuburit gitu. Dibayar itu. Dibayar. Tapi waktu itu Tapi nggak wajib lucu kalau tempat-tempat begitu ya. ya wajib lucu. Kenapa sih? Pressure juga itu. Ya kan dia mau wajar lah. Nah, tapi posisinya waktu di tahun itu stand up tuh lagi gila-gilanya di TV. Oke. Terus kayaknya itu IO dan penyelenggara acara itu menganggap stand up bisa di mana aja. Oke. Makanya lah aku di hire untuk stand up di beberapa kota, itu ada di Brebes, di Tegal, Semuanya di di lampu merah. Batang. Enggak, ada yang di lampu merah tuh di Tegal. Terus di Brebes itu di depan orang main sepatu roda di taman kota. Terus di Pemalang di depan GOR. Pokoknya aneh-aneh itu tempatnya semua. Yang paling aneh di depan lampu merah itu. Bener-bener kayak orang bagi brosur les-lesan gitu. Iya. Belum lucu udah hijau gimana, Wif? Lucu udah hijau. Susah juga. Tapi itu brand apa kok bisa? Rokok. Oh. Brand rokok. Dia tujuannya apa? Buat ngumpulin crowd. Ngabuburit gitu. Ngabuburit sore-sore gitu. Iya. Tapi itu tuh IO-nya orang Jogja, tapi tiap kota itu diserahin ke IO daerah gitu. Mungkin IO daerah situ Nggak ngerti. nggak paham. Di depan ini Indomaret pernah. Dia mah kadang-kadang ya asal jalan asal laporan ya. Iya. Nggak tahu KPI-nya nggak. Sebenarnya kita bukan manja loh, tapi acaramu ini bisa berhasil kalau kamu membangun panggung yang layak untuk siapa yang tampil di situ sebenarnya. Benar. Paham juga karena sebagai public speaker ya, kita kalau situasinya nggak memungkinkan, nggak mendukung, tuh sayang sama acara ente itu bisa berhasil. Asli. Iya. Dan kita pun nggak seneng kalau cuma nerima bayaran doang. Kepuasan kita ya di penampilan juga loh. Bener. Kadang-kadang kan ada panggungan yang bayarnya nggak seberapa, tapi itu kita senang karena penerimaan jamaahnya bagus. Setuju, Bib. Itu juga salah satu pertimbanganku sampai saat ini kalau ibarat kata nerima acara-acara yang tidak bersponsor atau apa. Selama acara itu bisa energinya sama dengan kita penampil mah kita juga seneng. Pernah nggak dibayarnya nggak terlalu gede, udah dibayarnya nggak terlalu gede, acaranya berantakan? Sering. Justru malah kebalikan tuh, sering tuh, sering. Biasanya teman-teman yang lama terus tahu kita stand up, terus maksain gitu, kamu harus tampil kayak di nikahan dia, kayak di apa gitu. Cuma kayak nurutin egonya dia doang. Sering itu. Ada pernah ceramah di parkiran outdoor gitu. Yang datang lillahi ta'ala aja pokoknya, tapi ada pakai ide, pancing pakai duit. Ayo sini yang bisa jawab pertanyaan Habib kasih duit. Lah sama Bib, aku stand up juga pernah. Oh iya. Dia acara dangdut. Dia suruh dangdut. Wah, yang tampil sebelumku tuh belum ngomong udah diteriakin nggak lucu. Lah gimana? Isinya kan orang-orang minum. Terus gimana? Waktu aku naik aku udah ngebaca nih penontonnya seliar itu. Sama kayak kamu, waktu naik mereka mau teriak-teriakin, aku suruh maju juga. Ingat banget tuh pertanyaanku tuh. Pertanyaanku adalah, Mas, saya kasih pertanyaan, saya kasih duit 100.000. Siapa Tuhanmu, Mas? Dia jawab, Allah. Nah itu Allah tahu. Tuhanmu nih 100.000-an beli sarung. Gitu. Terus turun, aku mau stand up, dia sama teman-temannya mau ngoceh lagi nih. Langsung, tadi kan udah saya kasih 100. Diem dong gitu, diem. Mainnya lancar, itu sama juga ngasih. Ide bagus tuh. 100 apa 50.000 itu? Ide bagus. Pernah. Di depan lampu merah, di depan Indomaret. Ini juga aneh banget, yang Indomaret ini juga lebih aneh sih. Di depan Indomaret, acara tahun baru, tapi ini panggung, depannya parkirannya nggak digosongin, orang tetap parkir. Yang nonton aku orang. Karena sebenarnya kita juga walaupun dibayar tapi penampilan nggak maksimal tuh, jujur sampai rumah juga juga ganjel. Paham. Kita nggak bisa makan. Kadang kalau stand up terus tempatnya kurang kondusif, penampilannya kurang, kayak mau bilang sama Mas, saya ikut nyapu nggak apa-apa gitu. biar sah nih bayarannya. Biar sah bayarannya gitu kan. Ikut nyapu nggak apa-apa gitu. Atau mau dipotong berapa juga nggak apa-apa gitu. Oh, tapi beberapa kasus, siapa lupa aku, tapi ada teman cerita, ada anak stand up yang ketika nggak lucu, budgetnya dipotong ada.
Oh iya. Ada. Di daerah juga tapi lupa aku di Malang atau di mana gitu. Ada yang kayak IO-nya bilang, "Mas, ini maaf bayarannya nggak bisa utuh karena penampilan Mas tadi kurang lucu gitu." Waduh. Menurutku Jahat sih. jahat. Kalau semisal durasi, terus di kontrak tertulis kamu harus stand up 20 menit, terus kamu stand up nggak sampai 20, itu masih bisa diperdebatkan karena nggak sesuai ya. Iya. Tapi kalau lucu nggak lucu, Iya, ya itu kan gimana? subjektif. Iya. Jahat sih itu, jahat. Ada juga yang ini yang apes banget tuh anak Malang, habis stand up di korporat seneng, dikasih amplop dibawa pulang, temennya dijajah-jajain semua, pas dibuka amplopnya isinya randon. Itu kasihan. Banyak IO jahat gitu ya. Itu kalau itu ternyata ketuker atau apa, Bin? Oh, gitu. Ketuker, bukan dikerjain. Enggak, tapi kalau dijahatin kalau di dunia dakwah ya aneh sih. Insya Allah sejauh ini belum pernah sedih kalau dijahatin masalah uang. Karena aneh yakin sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menamakan dirinya sebagai khairur razikin. Khairul rezekin. Sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi satu rezeki ditutup Allah antarin dari yang lain. Asli. Satu rezeki diambil orang Allah antarin dari yang lain. Tinggal gimana kita mengikhlaskan rezeki kita yang diambil atau memperjuangkan. Benar. Memperjuangkan tuh untuk membantu orang itu biar nggak makan rezeki yang haram kan. Benar. Kalau kita perjuangkan ternyata perjuangan kita sampai pada ujungnya pasti diganti sama Allah dengan sisi yang lain. Yakin banget. Benar, karena kalau terlalu dipikirin atau apa juga Bikin stres. bikin stres. Move on aja, move on. Bener sih, karena ikhlas, kalian ikhlas tuh malah Susah ya. susah, tapi ketika udah bisa Bisa enak. enak. Enak bener. Enteng seenteng-entengnya nih Bener, pikiran dan badan nih. Benar. Setuju. Mas Mukti di panggung sama Mas Mukti di kamar bedanya apa? Beda di panggung sama di kamar. Atau di panggung dan di luar panggung bedanya apa? Kalau di luar panggung sama. On cam sama nggak on cam deh. Sama. Emang orang sama siapa aja bisa ngobrol. Dik. Masa sih? Iya, karena aku merasa selalu merasa pengen bikin orang nyaman gitu. Oh gitu. Ke siapa aja gitu. Oh gitu. Kalau bisa. Jadi kalau ngobrol sama orang yang kurang nggak nyaman tuh aku perasaan kadang kayak. Oh aduh, iya. Ini orang nyaman gak ya? Iya gitu. Jangan-jangan saya Kalau di dalam kamar baru beda, ngobrol sama tembok sering. Jadi emang passionnya ngobrol. Beneran sama tembok tuh kayak Masa sih? iya, kayak evaluasi diri gitu ngobrol sama tembok. Tembok jadi ruangan di kamarku ini di rumah tuh kuanggap sebagai teman gitu. Oh. Karena mereka adalah saksi aku mengalami apapun gitu. Anjing. Mereka yang tahu tuh aku pulang dosa-dosa aku pulang dari apa, perasaan yang aku bawa pulang setelah seharian tuh apa, itu Tembok semua kan tuh. tertuang di kamar. Tembok. Iya bener juga sih. Pertanyaannya tembok hijau sama tembok batu bata sifatnya bedanya apa? Sifatnya bedanya kalau batu bata lebih nggak rembes sih. Kalau itu lebih Kalau rembes. diajak ngobrol enakan mana? Enakan hijau sih. Tembok madrasah ya. Madrasah The sih. best ya. The best, agak retak-retak dikit. Ada molding-moldingnya. Ada molding-moldingnya, ada sedikit percikan-percikan semen gitu. Pernah nggak diajak ngobrol sama orang atau ada orang yang kenal Mas Mukti ini lewat layar kaca, so akrab terus Mas Mukti ngerasa, aduh, orang Beberapa kali. Oh iya. Ada yang di stasiun. Saya kan sering kalau pulang dari Jakarta tuh pagi jam 3:30 tuh waktu itu. Ada orang nyamperin, Mas Mukti, wah iya Mas gitu. Dia nanya, Mas Mukti dari mana gitu ya? Ya sebagai orang yang posisi 3:30 ya gitu. Ya jawab aja dari Jakarta Mas gitu. Dia terus bilang, waduh ternyata Mas Mukti kalau di aslinya kurang lucu gitu. Kok jawabnya di Jakarta? Saya kira kan dari mata turun ke hati gitu. Waduh. Tapi kasihan orang-orang begitu. Iya, sebenarnya mereka juga apa sih? Mereka juga mungkin nggak paham gimana ya? Nggak paham ya. Nggak paham atau gimana ya? Ada tuh di dalam teori psikologis orang yang nggak bisa paham sama keadaan. Ada penyakit psikologis, lupa namanya. Apa gitu. Barangkali teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Jadi kita juga harus paham mungkin faktornya karena kurangnya pergaulan dia, nggak punya banyak teman selain yang dia tonton. Bener. Jadi dia nganggap kita tuh sebagai temannya. Ya. Makanya kan tontonan podcast, terus kayak tontonan live streaming, IRL itu rame. Kenapa? Karena mereka berasa lagi nongkrong sama orang. Setuju. Lagi-lagi adalah permasalahan kesepian. Iya. Gimana sih cara kita memanage gini? Orang kan nganggap kita tuh sebagai temannya di layar kaca yang padahal kita tuh nggak kenal, Mas. Itu gimana, Mas? Bedain. Orang menganggap Gini. Orang tuh kenal kita kan? Iya. Di layar kaca kan. Tapi kita nggak kenal dia. Gimana cara kita bersikap gitu? Padahal kita nggak kenal dia. Wah itu juga susah. Tapi biasanya sih kalau yang asik-asik tuh malah justru nyapa aja dia udah seneng. Iya. Habis itu ngobrol nggak yang
maksudnya nggak menganggap kita tuh ya pasti segan ada dia, Iya, tapi kayaknya dia tuh kelihatan banget batasnya apa aja, seneng habis itu ada obrolan tuh terus ngalir gitu. Iya. Biasanya yang Small talk aja ya. ya yang tadi kayak yang tadi kasus itu tadi itu sebenarnya malah habis itu nggak ngobrol gitu. Pokoknya kita kasih small talk aja ya. Iya. Karena pernah ngambil pelajaran dari seorang Ustadz TV luar biasa. Dia disapa sama orang. Dan orang itu menyebutkan satu momen cerita masa lalu, diceritain, Ustadznya nambahin, Ustadznya mengkonfirmasi, pas masuk ke ruang make up, dia bilang, Ustadz, tadi siapa namanya? Nggak tahu, kenal nggak? Tapi itu bagian dari akhlak, namanya Jabir Khotir. Jabir Khotir itu memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang mukmin, walaupun sebisa mungkin jangan bohong ya. Jadi Jabir Khotir, mukmin afdal min alf rakaah. Memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang mukmin itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Gitu ya. Tapi aku yang fail kayak gitu lebih sedikit daripada yang asik. Jadi ngobrol tuh banyak yang asik Bu. Banyak yang asik dan akhirnya ada yang berujung jadi temen, ada yang jadi temen terus kerja bareng ada gitu. Maksudnya juga apa ya? Kadang juga akhirnya nyambungnya kebanyakan kalau sama-sama suka bola gitu. Iya di kereta gitu. Sebelahan terus tahu gitu terus ngobrolin bola gitu bisa jadi panjang. Biasanya sesimpel kutanya dari mana Mas? Semisal dari Boyolali. Klub bolanya nih ya Persebi Boyolali ya gitu-gitu. Terus dari situ tuh ngobrol. Oh iya Mas, aku sering nonton tuh Persebi Boyolali. Stadionnya ini kan. Nah, dari situ tuh. Dari bola tuh juga patokanku ngobrol sama orang kan. Anjir. Obrolan bisa jadi panjang kalau dari bola. Iya, di rumah. Jadi tapi akhirnya kita belajar ya, mengikuti isu-isu bola tuh bisa menjadi sarana persaudaraan kayak tadi Mas bilang ya. Jadi saya coba ikutin lagi deh dari awal deh. Sepak bola tuh kadang bisa jadi bahasa. Bisa jadi bahasa? Jadi bahasa. Gimana maksudnya? Gimana ya cara ininya ya? Ya bisa jadi bahan obrolan. Oke. Terus juga tuh kadang tuh sepak bola juga bisa jadi bahasa yang universal karena kadang mencerminkan kondisi politik, kondisi negara ya nggak? Kadang berpengaruh tuh. Kayak sepak bola nggak boleh ditonton gitu. Berarti kondisi keamanan dari daerah itu lagi nggak aman gitu. Bisa jadi patok. Kayak pemain Israel nggak bisa main di Indonesia. Nah, gitu-gitu. Ya mungkin setelah bergabungnya Pak Prabowo ke BOP udah bisa. Bahkan aku berpatokan selama di dunia ini masih ada sepak bola berarti masih ada kehidupan. Oh gitu ya. Aku sih nggak tahu ya kayak contohnya waktu COVID itu. COVID kan benar-benar kita semua hopeless kan kayak wah ini dunia bakal berakhir apa ya gitu-gitu kan masih ada bola kan. Masih ada. Waktu itu bola masih ada dan masih diusahakan, nggak tahu kenapa timbul semangat hidup itu. Optimis aja ya? Ya optimis, berarti COVID ini pasti akan berakhir ini gitu. Tapi kehidupan masih berjalan ini gitu. Tapi ente percaya nggak teori bahwa sepak bola itu diciptakan untuk mengalihkan fokus massa? Percaya juga. Jadi supaya massa tidak fokus pada sesuatu yang penting, fokusnya pada bola aja. Iya bener sih, karena kalau udah terlalu candu, terlalu fanatik, itu bisa banget dibuat apa kayak pengalihan isu atau apa. Tapi sebenarnya aku kadang di podcast tuh selalu menekankan sepak bola ini permainan loh, permainan ini dibuat untuk hiburan loh. Itu jangan harus diseriusin. Jangan diseriusin, itu harus ditanamkan terus gitu. Jadi kalau itunya udah hilang, isinya cuma ekspektasi dan harapan yang terlalu tinggi terhadap sesuatu. Benar. Tapi kalau kamu menyadarin itu adalah sebuah permainan, sebuah game, namanya game ada yang menang, ada yang kalah. Kalau emang itu hanya sebuah permainan, kenapa Mas Mukti mengidolakan Juventus? Nah, cinta kalau itu, Bu. Nggak tahu ya. Karena nggak ada alasan. Nggak ada alasan, karena menurutku saya loh kalau teman-teman punya pendapat, monggo nggak apa-apa. Tapi menurutku ketika ada orang bisa berganti tim bola favorit itu aneh menurutku. Untuk aku sendiri aneh. Karena yang kurasain di diriku, kenapa aku suka Juve, kenapa aku di lokal suka PSM Jogja, itu kalau suruh nerangin karena apa? Kalau karena teknis permainan juga nggak keren-keren amat. Tapi nggak tahu kenapa ya kayak orang suka dengan istrinya, suka dengan suaminya, perasaan yang organik aja. Nggak tahu kenapa ya. Atau mungkin itu dulu yang pertama aku tonton, tapi waktu itu juga nonton yang lain juga. Tapi nggak tahu kenapa nyantelnya ya ke Juve. Kalau Ana ingat masa kecilan ya, dulu Ana suka AS Roma.
Gara-gara Batistuta. Tapi mungkin kita juga sama, Bib. Mungkin kamu suka Batistuta karena waktu itu emang tim yang paling populer Roma. Kayaknya waktu aku itu juga karena ada Zidane ya waktu itu ya. Sama Del Piero mungkin yang paling kelihatan Juve kali waktu itu. Sama mungkin faktor di rumah kakakku tuh Inter. Namanya kakak adik kan. Iya benar. Gengsi kalau. Iya benar. Samaan kan. Bener. Kayaknya itu juga faktor. Benar-benar. Makanya aku dulu milih Juve. Benar. Di rumah Anda juga ada yang Inter, ada yang Liverpool, ada yang Arsenal. Arsenal yang aneh, Arsenal suami istri Arsenal. Itu yang diceritain kemarin kan. Itu unik sih. Itu dia bahkan berjodoh gara-gara sama-sama nonton Arsenal. Bayangin. Arsenal loh. Berjodoh loh. Gila. 2 orang Arab berjodoh gara-gara Arsenal. Orang-orang sabar itu pasti. Oh iya. Sama-sama suka Arsenal. Degan. Enggak sih, dua-duanya suka marah dikit. Sebenarnya aku dulu sama Liverpool. Mungkin Anda kalau diterusin mungkin AS Roma terus kali ya. Kalau ikut-ikutan Ana lagi. Kalau Ana dulu Iya. ketika suka Juve, waktu itu emang udah niat terus nyari berita Juve terus. Dan waktu itu kan effort, belum ada internet. Iya benar, nyari clippingan, beli koran. Ente ngejamanin nggak koran di gunting-gunting taruh di binder? Oh iya. Iya kan? Koran ditaruh di binder, habis itu kamar penuh dengan poster dari soccer sama bola. Bener. Sampai kalau nggak kuat beli tabloidnya, aku cuma beli posternya doang bisa. Oh iya. Bisa jadi di agen tuh ternyata poster tuh nggak dikembaliin, yang dikembaliin tabloidnya. Jadi mereka stok tuh. Biasanya kalau udah misal Del Piero jadi hadiah poster di tanggal 7, tanggal 21 gitu aku ke situ udah dijual tuh. Gitu. Orang tua masih ada Mas sekarang? Alhamdulillah masih, Bib. Masih lengkap. Alhamdulillah. Anu tuh sempat dengar gosip Mas Mukti itu kan temannya Mas Mukti, Mas Bang Rispo sama Bang Hifzi udah duluan ke Jakarta. Mas Mukti nggak mau ke Jakarta gara-gara jagain ibu. Itu benar nggak? Enggak. Dulu tuh ini, Bib, dulu tuh overthinking dulu tuh nauzubillah min dzalik ya. Tapi dulu tuh sangat takut ketika pas nggak di rumah ada apa-apa, dapat telepon gitu, ada bayangan-bayangan seperti itu. Tapi sebenarnya insya Allah kalau niat kita keluar dari rumah kerja kan, insya Allah yang di rumah kalau didoain juga bakalan dijagain lah sama yang di atas. Dulu takut itu. Dulu takut itu, Beb. Makanya nggak mau ke Jakarta. Iya, dulu kan sering nonton film atau apa kan, ada scene-scene kayak gitu kan. Kitanya lagi ngerantau dulu. Mukti, ibu sakit nih, kamu pulang gitu. Baru cerita di sini deh. Oh iya bener. Kayaknya iya baru cerita di sini. Emang ente sesayang itu sama ibu ente? Bapak ibu sih, tapi deketnya tuh sama bapak. Oh deketnya malah sama bapak. Deket banget. Tapi sama kayak keluargaku tuh soalnya di keluarga besar pun banyak yang nggak ngerantau gitu. Oh gitu. Dan tinggalnya kayaknya di Jogja semua juga. Jadi kalau Lebaran tuh cuma sehari beres. Jadi gak kemana-mana ya? Kadang bikin beli saudara gitu yang di luar kota. Gak pernah ngerasain mudik. Kayaknya itu faktor juga. Jadi terlalu nyaman, terlalu bisa. Tapi kalau sekarang ya akhirnya karena sudah dewasa, kita juga harus berusaha kan, Bib, untuk mensejahterakan keluarga, untuk kebutuhan keluarga ya. Sebenarnya apa yang kita lakukan juga insya Allah berkah gitu. Jadi takutnya udah, alhamdulillah sekarang udah enggak. Tapi dulu jujur itu takutnya. Tapi kan kemarin masih mudik kan, Teh? Apa? Vindes 30 hari. Oh iya, akhirnya mudik. Alhamdulillah. Mudik ke Jogja kan. Alhamdulillah ngerasain. Enggak, ini Anda baru dengar ketakutan itu. Jadi takut kalau keluar dengar kabar yang nggak baik, terus timbul penyesalan gara-gara keluar. Itu dia, Be. Unik ya. Unik. Itu dia. Soalnya itu legend banget. Jadi masuk kenapa nggak ke Jakarta? Katanya ngejagain ibu. Berarti birrul walidain ini orang ini. Tapi sekarang alhamdulillah buahnya di dunia entertain. Nah, sesuai dengan lagunya Budak Engagement. Tapi perasaan itu juga mulai hilang tuh ketika orang tua juga mulai kelihatan supportnya. Oh gitu. Ikut seneng kalau berangkat lah. Dapat kesempatan ke Jakarta. Oh gitu. Apa tuh support banget. Oh. Support banget. Dulu kan waktu itu kayaknya orang tua juga waktu awal stand up tuh masih berharap aku sukses di akademik kan. Jadi dulu belum terlalu disupport mungkin. Oh gitu. Tapi lama-lama ada kok tiba-tiba percakapan orang tua yang ya udah orang Mukti udah milih itu kok. Biar dia dengan pilihannya asal bertanggung jawab. Ada tuh akhirnya muncul kata-kata itu. Sebelumnya ya masih diingetin kuliahmu tuh gimana gitu-gitu. Tapi kuliah selesai nggak waktu itu? Enggak. Ente sastra Arab juga nggak? Enggak, aku ini ilmu perpustakaan di UI.
Sedap juga. Karena dulu tuh ini Bib, segila itu sama bola. Habis SMA tuh bayangan tuh pengennya meneruskan kuliah di jurusan apapun yang ada hubungan sama bola. Perpustakaan apa hubungannya? Belum sampai situ. Oke. Jadi sebelumnya pengennya tuh di UNY. Oke. Paling enggak keolahragaan lah atau apalah itu. Oke. Udah ambil brosur gitu-gitu, mau daftar, ternyata ada tes fisik gitu. Mundur habis itu bingung. Aduh, apa nih jurusan yang harus aku harus kuliah di mana dan jurusan apa nih? Terus orang tua yang nyuruh, udahlah, kayaknya biar kamu kuliahnya juga enak, bisa dibantu kakakmu. Kakakku kan ini kan pustakawan kan. Oke. Suruh ngambil jurusan sama kayak kakakku. Paling enggak di kuliahnya bisa dibantuin lah. Atau besok di kerjaan bisa diarahin lah gitu. Di tengah kuliah ketemulah stand up comedy dan bikin komunitas di kampus. Jadi sibuk di kampus. Sama dulu yang aku sesali adalah aku kan kuliah di UIN, kebanyakan kan teman-teman anak pesantren gitu-gitu kan, Wil. Aku waktu itu masih merasa edgy kayak, wah aku kayaknya kuliah di tempat yang salah deh. Kenapa? Orang-orangnya kurang santai, kurang gaul gitu-gitu. Terus aku makanya bikin komunitas stand up itu. Tapi sekarang aku sadari, sebenarnya teman kuliah apapun nggak masalah deh, yang penting kuliahnya beres. Bener. Itu. Kayaknya karena dia merasa bersalah dengan sifat edgy itu, dia merasa jijik dengan sifat edgy. Nah, dia bikin sindikat edgy. Ternyata makanya lahir dari traumatik ya. Traumatik sama kadang yang kita bahas itu yang kita alami juga, kita melakukannya juga. Oh gitu. Makanya kadang kita bisa bahas. Udah banget. Udah banget. Tapi suka baca buku. Oh, jarang. Hibzi itu. Hah? Hibzi yang sering baca buku. Padahal pustakawan ya. Padahal pustakawan. Karena pustakawan tuh sebenarnya bukan karena butuh buku atau apa, karena masku PNS di Perpus aja. Perpusnas ya? Di SMA negeri di Jogja ada. Tapi PNS. PNS. Dulu pernah di Perpus kota. Terus masku tuh orangnya suka yang pindah-pindah gitu. Akhirnya sekarang nyamannya di perpustakaan SMA di dekat rumah juga. Kelebihannya apa tuh kalau boleh tahu? Perpus SMA di dekat rumah. Ini kerjanya nggak terlalu saklek, jadi masku kan jualan sepeda juga kayaknya. Pulang ya. Pendapatannya lebih banyak sepeda daripada itu. Jadi lebih ke opportunity. Cost-nya lebih dikit. Ya Allah, ya Bahkan Allah. istrinya kakakku juga pustakawan. Oh iya. Iya. Di sekolahnya Pak Amin Rami. Sebagai pustakawan sebenarnya tadinya Anda mau nanya 3 rekomendasi buku buat penonton Anda. Biasanya di akhir segmen ada itu. Gak pernah. Pas banget nih. 3 rekomendasi buku deh. Enggak gini. 3 rekomendasi buku biar kita jadi orang asik. Satu aja deh, satu. Apa nggak pernah baca, Beb. Kungfu Komang cobalah baca. Komik tapi ya, itu termasuk buku nggak? Komik. Buku-buku. Bukan, komik. Apa namanya? Kungfu Komang ada. Kungfu Komang itu absurd berarti, absurd terus aku banyak juga dapat kosakata baku yang buat diksi materi-materiku dari situ. Oh iya. Kungfu Komang, Bakabon. Oh iya. Iya, aneh-aneh gitu. Komedinya aneh lah. Oh, Bakabon. Oh, pantes. Aku sama Ibzi itu suka Bakabon. Sama-sama suka Bakabon. Bang Ibji. Iya, makanya kadang komedi-komedi kita, video-video kita tuh dulu Pantes absurd banget ya. inspirasinya dari Bakabon gitu. Tapi itu komik absurd sih Bakabon. Bener. Ada beberapa scene yang aku masih ingat, kayak ada orang maling di rumahnya malah dibungkusin gitu. Terus habis itu dia pernah enggak? Hah? Shinchan nggak terlalu absurd. Terus pernah ada di komik tuh dia di pantai gitu jualan air es gitu, jualan es gitu, terus harganya tuh 300 juta gitu. Komedinya cuma sesimpel, kenapa ini kamu jual mahal? Ya karena ini mahal, udah gitu-gitu. Gak tahu kenapa ketawa aja gitu kan. Beda sama komik-komik lain yang Kayak kalau sekarang tahi lalat lah ya. Iya, kita lihat. Ya tahi lalat gitu ya. Bakabon kan juga ini seabsurd anaknya yang paling kecil bisa bahasa Inggris. Itu kata aku gitu-gitu. Makanya dulu nggak suka One Piece, terus mulai nggak suka tuh bukan karena udah baca atau nggak suka, dulu belum nyobain. Belum kenal. Setelah kenal akhirnya suka karena karakternya unik-unik. Gitu. Sekarang nonton One Piece. Kemarin sempat maraton tuh ngejar. Udah berapa episode? Wah, berapa ya? Pokoknya aku sampai arc apa? Brooks yang ketemu Brooks di ini Pulau Hantu. Masih jauh banget ya. Ya, sampai situ. Oh, beruntung ente masih punya tabungan One Piece berarti. Masih. Ente masih punya kesempatan mengisi waktu-waktu kosong. Iya, nah karena waktu itu kan Netflix cuma sampai di ini kan Frankie kan. Oh iya. Iya kalau nggak salah yang di Netflix kan aku nontonnya langsung di Netflix dulu kan. Oh. Itu juga sempat bingung nonton di mana lagi. Teman-teman ngasih tahu di aplikasi apa?
Iki atau apa Iya. tuh. Jadi aku mirroring dari HP ke TV. Oh. Itu juga sempet kecanduan tuh kayak aduh. Iya. Karena aku ada sih bisa baca kan, tapi baca gitu lebih suka nonton daripada baca. Ana jujur sekarang lagi nabung One Piece. Oh. Ngerti nggak? Ana selesain One Piece tuh di episode Egghead. Ana nggak lanjut lagi. Ana nggak tahu sekarang nonton di mana. Soalnya berubah mulu. Nonton yang nggak pernah pakem gitu. Menurut Ana punya tabungan One Piece tuh menyenangkan. Bener. Jadi kalau sekali kita maraton tuh kita bisa kayak sambil makan nonton One Piece. Iya. Kalau sambil nunggu nonton One Piece. Lebih ke waktu-waktu kosong jadi terisi aja. Bener. Aku terakhir mengalami momen kayak gitu adalah ketika ngikutin series Ipar Adalah Maut. Sumpah demi Allah di Netflix. Kok aneh sih tontonannya? Tapi beneran sampai di kereta aku di kereta itu muter itu pas Gimana? episode baru itu langsung muter sampai si masinisnya sampai nengok wah nonton nih. Ipar Adalah Maut kan sebenarnya cerita filmnya terus dipanjangin aja. Dipanjangin ya, tapi kayak ini loh, aku tuh kayak recall memori zaman-zaman kecil di ruang tamu sama keluarga nonton Tersanjung itu, nonton Ibu Peri dulu kan ada. CHSI. Iya, karena treatment di seriesnya ini old school banget. Oh. Ceritanya tuh ketebak dan cerita yang alah kita bisa bilang kayak sinetron banget. Iya. Tapi justru itu yang bikin Kita nge-recall. iya, jadi nge-recall dan jadinya Jadi nostalgic ya. Nostalgic karena kalau itu dibikin yang kekinian dengan plot twist, menurutku jadi kayak terlalu modern. Iya. Jadi treatmentnya si Ipar Adalah Maut nggak tahu kenapa malah. Iya. Jadi formula yang bikin orang candu loh. Iya. Aku yakin nggak cuma aku tuh banyak pasti yang. Karena kalau Ana inget nonton catatan harian seorang istri itu momen dimana Ana pertama kali dakwah tuh di daerah Muntilan sini. Oh iya, dekat Magelang. Ya. Di lereng Merapi itu. Jadi kan Ana tinggal di rumah seorang warga situ. Dia tontonan rutinnya CHSI. Mau nggak mau Ana juga ikut nonton. Kecantel juga. Gak cantel. Iya kan? Gak cantel. Dan itu kan momen yang masuk core memory karena awal Ana dakwah. Iya. Oh, jadi ini ya, keinget terus ya. Nempel ya. Ana dakwah. Terus. Lagi deh. Zaman-zaman habis SMA lah, suka sama cewek gitu-gitu terus merasa harus nolongin si cewek itu terus gitu. Pernah ada momen sampai aku minjemin BBKB motorku ke dia gitu. Ada. Karena dia kan buat dia dapat pinjaman. Iya, karena dia kan anak desain katanya, tapi laptopnya rusak, terus dia nggak punya duit, anak kos, terus bisa nggak kamu awalnya tuh dia nawarin bisa nggak kamu ngutang tapi pakai namamu biar aku bisa beli laptop gitu. Waduh. Sebenarnya aku udah nggak mau, tapi karena dulu saking bucinnya kali ya, terus aku sendiri tuh masih ingat banget tuh momen nikahan kakakku tuh. Kakakku nikah, rumah kan rame kan hajatan kan. Wah, astagfirullahaladzim. Waktu itu diem-diem aku ngambil BBKB motorku di lemari orang tua. Terus ku tawarin dia, jadi nggak ini mau kredit laptop nih, jaminannya pakai BBKB motorku aja. Dipinjemin lah di situ. Ku pinjemin, dia kredit laptop. Gagal bayar. Habis itu dia tuh bilangnya lancar ini, ku cicil kok gini. Oh ya udah gitu. Ada momen siang-siang tuh. Siang-siang aku lagi makan bakso di warungnya pemain gendangnya Orkes Pensilali si Coib di Bantul. Lagi santai tuh, lagi main-main gitar. Habis makan bakso ditelepon sama kakakku gitu. Ini kok di rumah ada debt collector datang, kamu ini ya ngutang ya atau minjemin duitmu ke ini ya gitu. Waduh, di situ udah perasaan udah sedih, takut, campur aduk tuh. Pulang sampai rumah, wah ibuku sampai nangis gitu. Wah sedih banget itu. Ibuku sampai nangis karena kaget dan malu gitu. Nggak pernahnya di rumah tuh kejadian kayak gitu. Kakakku marah-marah, bapakku juga udah nanya, kok bisa kamu tuh kayak gitu. Gini, sekarang jujur aja BBKB-mu tuh kamu kemanain? Terus jujur lah, dipinjem ceweknya ini gitu. Ini katanya udah bayar, ternyata enggak. Oh ini nggak bayar, makanya kamu sampai didatengin ke rumah karena alamat BPKB-nya kan rumahku. Wah itu langsung tuh sama orang tua dikasih duit suruh ngambil BPKB-nya tuh ke rumah. Ya kayak rentenir gitu, ternyata dia utangnya di rentenir gitu bang. Si cewek itu nggak bisa dihubungin. Terus udah sampai rumah terus minta maaf sama orang tua tuh. Terus curhat ke Bang Awe juga itu. Ada Bang Awe? Berarti baru? Udah lama kan aku sama Bang Awe. Oh iya. Udah dari lama kan, 2015 kan. Oke. Itu tuh telepon Bang Awe, terus niatnya tuh
Bang minjem duit buat ngelunasin itu. Bang Awe udah berkarir jujur, udah Ya, komik 8. Udah komik 8. Terus Bang Awe bilang nanti dulu aku koordinasi dulu sama ada namanya Mas Anang Batas tuh senior Jogja juga yang deket sama aku juga lah, tahu aku kayak gimana. Terus habis itu dia nelpon, dia yang nyaranin akhirnya itu momen itu kayak kejadiannya itu yang malam tuh aku lontang-lantung di Tugu Jogja, inget banget aku. Ngapain? Bingung aja ditemenin temanku satu namanya Nanda. Bingung aja nyari. Sebenarnya utangnya udah dibayar sama si orang tua aku sama ibu, tapi aku pengen ngebalikin gitu biar ibu nggak terlalu kecewa. Makanya sama Nanda tuh nyari solusi sampai berdua tuh ngerokok aja di Tugu tuh sampai malam, terus telepon Bang Awe sambil nunggu kabar Bang Awe. Akhirnya Bang Awe inget banget tuh telepon aku. Bukti ini aku nggak bisa bantuin, tapi bukan karena apa-apa, tapi karena kalau aku tetap bantuin kamu tidak akan belajar dari masalah ini. Dan uang dariku tuh nggak akan nyelesain masalah. Yang nyelesain masalah itu adalah kamu jujur aja ke orang tuamu. Toh itu orang tuamu gitu. Orang tuamu nggak mungkin ngapa-ngapain kamu. Yang dipengenin orang tuamu adalah, yuk kamu tulus, ikhlas, minta maaf, mulai nyoba jujur terus ke orang tua, cerita apa adanya. Nah itu yang bakalan jadi pelajaran buat kamu. Tapi kalau aku minjemin terus ini kamu balikin, kamu gak akan belajar. Itu bijak banget sih. Benar itu Bang Awe. Itu bijak banget sih. Dari Bang Awe itu terus malam itu aku belum berani pulang ke rumah. Tidur aku di rumah Nanda itu, inget banget tuh, sama Nanda dibikinin Indomie tuh malam-malam. Makan dulu gitu. Aku kosong gitu makan Indomie. Terus tidur terus berani pulang. Akhirnya itu aku mengakui kesalahanku, minta maaf ke bapak ibu. Habis itu aku janji akan ibarat kata jadi lebih baik lagi lah gitu-gitu. Terus akhirnya ya orang tua memaafkan jelas, tapi ada hukumannya dikit juga. Oh iya. Akhirnya motorku itu dijual. Karena ibuku bilang nih motor bawa sial nanti, jual aja. Terus aku disuruh naik Supra zaman dulu gitu, Bib, yang udah butut gitu. Dulu punya udah bapakku. gemuk belum? Mohon maaf. Dulu udah gemuk. Udah gemuk, makanya itu udah gemuk banget naik Supra ceper gitu. Itu dan setelah itu tapi jadi kayak hidup kembali aku jujur di momen itu aku jadi hidup kembali, terus jadi nginget-nginget merasa punya kesempatan. merasa punya kesempatan. Terus akhirnya teman-teman juga datang cerita sama aku kalau sebenarnya waktu kamu deket sama cewek itu tuh kita di tongkrongan tuh udah tahu, ngerasa ada yang salah dengan kamu, tapi kita mau ngingetin kamu tuh kayaknya kamu udah nggak bisa dikasih tahu, dan mungkin momen itu yang bikin kamu akhirnya sadar. Teman-teman jujur tuh semua, terus itu benar-benar mulai dari nol, literally nol saldo, nol kehidupan, nol semangat itu. Setelah itu benar-benar habis itu tuh ingat banget tuh salah satu yang nolongin aku juga namanya Mas Diki yang segitu. Dia kan kerja di radio, terus dia ngasih aku kerjaan tuh. Sebenarnya di radio itu nggak ada program, nggak ada apa, tapi aku disuruh ngisi kayak cuma rekaman apa gitu, kayak apa ya, bisa dibilang potongan-potongan kata-kata lucu lah gitulah. Di situlah. Jadi seminggu berapa episode ya tuh? 2 episode lah. Sebenarnya nggak ada program itu, tapi sama Mas Diki dia adain biar aku ada kegiatan, dan dia sampai motong gajinya untuk membayar aku. Jadi yang ngebayar aku bukan radio tapi Mas Dikinya. Baik banget ya. Mas Diki tuh yang bikinin lagunya Bang Hifzi kan? Iya, sama waktu Mas Diki juga modalin aku buat waktu itu ya, itu aku ini juga terus jualan sepeda bekas gitu. Yang modalin Mas Diki tuh buat sana biar bisa beli barang buat dijual lagi gitu. Masya Allah. Terus itu belum pernah diceritain di mana-mana. Tapi habis itu yang ku rasain adalah secara mental jadi lebih dewasa, itu jelas tuh dalam segala hal. Kayak kalau itu titik nolmu ya Mas ya? Kalau dulu tuh aku orangnya sebelum itu ngegampangin gitu, misal nggak punya duit segampang nanti minjem ini juga bisa, nanti juga ada job ini juga bisa. Abis itu tuh terus benar-benar ini refleksi terus benar sampai sekarang pun harus ngelakuin apa-apa harus mikir gitu. Jangan sampai ngerugiin orang, jangan sampai ngerepotin orang. Jadi banyak value yang karena dulu tuh ngegantungin diri ke orang, ngegantungin diri, ngegampangin gitu-gitu. Karena kalau terlalu gitu ya akibatnya kayak dulu itu, ngegampangin, ngegantungin diri ke orang, pada akhirnya ya kepentok lah gitu. Wow. Itu titik balik kehidupan gue. Dan abis itu terus jadi ngontennya lebih rajin, terus stand up-nya lebih rajin, terus ngejob juga apa aja. Ayo gitu.
Dulu tuh kayak 4 kali. Males ya? Kayak nunggu banget, apa-apa tuh nunggu banget, gantungin banget gitu. Sama dulu ada momen juga ini ya saking ngegantunginnya ke orang, saking pengennya dibantuin orang terus sampai ada momen disindir temanku sendiri gitu-gitu pernah gitu. Terus akhirnya habis itu terus wah, ya walaupun temanku ini juga keras dan sebenarnya juga jahat karena nggak ngasih tahu langsung tapi nyindir, tapi habis itu terus ngerasa kayak kalau bisa sendiri dulu lah, jangan terus apa-apa Minta bantuan. udah bantuan ke orang gitu lah. Oh, keren. Itu ada mental itu. Ya, Itu sampai mau berhenti stand up juga itu aku. Berhenti apa? Mau berhenti stand up itu. Senap. Mau berhenti stand up komedi. Oh, stand up. Iya, Oh. gara-gara disindir temanku itu karena benar-benar kayak sakit hati banget itu. Tanya Yusril saksinya. Dia yang ini, dia yang nyemangatin aku lagi, yang nguatin lagi tuh. Malam-malam tuh ketemu aku di angkringan gitu. Lah aku disindirnya kok sampai kayak gini. Karena dia nyindirnya tuh jadi beberapa story gitu. Kayak semisal aku bikin podcast, laptopnya sama si B gitu. Terus aku minjem audionya dari Yusril gitu. Dia tuh dalam sehari bisa tuh nyindir aku dengan mention si B itu. B minjem laptop dan buat aku bikin podcast gitu. Kayak mention Yusril, aku minjem audio dong buat aku bikin podcast gitu. Tapi itu ngena banget ke aku, menurutku kayak kesindir gitu. Itu benar wah kok sampai kayak gini. Terus Yusril juga ngasih tahu waktu itu. Kayaknya si temanmu itu juga emang salah gitu, nyindir kamu dengan cara kayak gitu. Caranya salah. Tapi sebenarnya kamu juga harus refleksi karena teman-teman tuh kadang juga ngerasa kita tuh nolongin kamu mau gitu. Bahkan kita tuh selalu support kamu, tapi kadang tuh yang salah dari kamu ini entah saking pemalunya atau saking sungkanya tuh sering lupa berterima kasih ketika meminta tolong. Itu yang kadang bikin kita kayak, loh bocah ini kok kayak nggak tahu terima kasih sih. Terus aku sadar ya juga, karena kalau Yusril paham, kadang aku tuh waktu itu nggak terima kasih tuh karena nggak biasa juga, nggak biasa dan itu harus nggak tahu caranya berterima kasih. Iya itu. Habis itu pelajaran yang dipetik adalah sampai sekarang kalau bisa ke semua orang ada kata tolong, ada kata maaf, ada kata permisi. Itu menurutku sebuah kata yang sebenarnya simpel tapi harus itu dan penting itu. Itu salah satu dua titik balikku dalam kehidupan tuh. Itu tapi skill penting tuh. Tahu cara berterima kasih. Iya. Itu ada ilmu tersendiri loh, itu dibahas oleh psikolog. Cara-caranya berterima kasih. Jadi bagaimana kita melatih diri kita untuk berterima kasih kepada sesuatu yang bahkan hal kecil. Supaya apa? Supaya kalau hal besar datang kepada kita bisa lebih lebih tulus untuk mengucapkan terima kasih. Ketika kita mengucapkan terima kasih dengan ketulusan, rasa itu bisa masuk ke dalam hati orang yang memberikan kepada kita. Karena dulu itu justru yang berat itu adalah terima kasih ke orang terdekat, kayak temen yang udah hari-hari tuh kayak terima kasih kayak kaku banget sih bro gitu. Dulu ada perasaan kayak gitu. Padahal ya itu harus ke siapapun, mau ke orang dekat, mau ke orang jauh, mau ke orang asing. Benar-benar. Di dalam Islam kan gitu lah, insyakartum lazidanakum. Kalau kamu bersyukur kan artinya berterima kasih. Ya. Maka Allah akan tambah nikmatmu. Nah, itu. Kan bersyukur kepada Allah dengan kita bersyukur kepada makhluk Allah. Kita berterima kasih. Kadang-kadang orang terdekat yang kita lupa terima kasih. Itu. Orang tua jangan kita terima kasih. Setuju, Beb. Sahabat jarang kita terima kasih kan? Setuju, Beb. Karena kita ngerasa itu kewajiban dia kan? Itu, ya. Ya kan? Itu, that's the point. Benar. Benar, setuju. Benar ya? Dan ketika itu udah, kadang namanya manusia kadang kelewat ya. Pas kelewat kecewanya. Astaga. Sampai segininya sih aku. Kadang juga kayak gitu aku tuh kayak kalau udah kalap ini kayak maksudnya self reward buat diri sendiri atau buat apalah gitu. Terus habis itu ingat orang tua kayak aduh aku sama orang tua aku aja. Iya. Belum beliin ini atau belum ini. Kok akunya udah segininya. Kadang tuh itu kadang masih sering jadi lupa ya. Bahkan nih ya ada satu poin lagi sama orang yang kerja sama kita lupa terima kasih loh. Benar. Kita kan ngasih duit cuma bayar waktu sama tenaga dia. Iya. Padahal di luar itu banyak hal yang dia korbanin loh. Iya. Kayak waktu dia di rumah. Iya. Pikiran yang dia tujukan untuk pekerjaan kita. Hal fokus yang harusnya dia fokus misalnya ngurus anaknya. Resiko dia. Cost opportunity dia yang harusnya dia dapat. Mungkin sesuatu yang lebih besar di luar sana tapi dia memilih berdedikasi sama kita lupa terima kasih sama dia. Sama itu dulu sesimpel akhirnya belajar berterima kasih ketika sesimpel belanja ke warung atau ke Indomaret.
Dulu mah ketika habis dikasih kembalian udah biasa aja. Iya. Udah, oh toh kita juga bayar, itu uang kita. Tapi sampai sekarang aku biasain, makasih ya mas, makasih ya mbak gitu. Satu lagi terakhir, berterima kasih sama diri sendiri. Itu juga. Kita lupa. Bener itu, lupa. Bener gitu. Kayak ngalah-ngalahin buat apapun, sedangkan buat diri kita sendiri. Gak enakan sama orang. Iya. Sementara ego kita, terus kehormatan kita korbanin. Tuh lupa tuh. Terima kasih sama diri sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau kita kenal apa yang diri kita mau, apa yang diri kita inginkan, bagaimana sifat diri kita, apa kekurangan diri kita, apa kelebihan diri kita. Kalau kita kenal semua itu adalah jalan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu maka kamu akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bersama Max Mukti kita belajar hari ini banyak hal, teman-teman. Yeah. Mulai dari perjalanan dia di stand up comedy di dunia entertain, Yogyakarta, dan juga terakhir titik nolnya Mas Mukti. Luar biasa, istimewa banget ya. Gak nyangka bisa ada cerita-cerita ini. Jangan berharap lucu dari episode ini, tapi teman-teman, Ana yakin dapat banyak pengalaman dari episode ini. Ada juga ya Mas Mukti. Ada sama ya, aku tuh menyadari juga diriku untuk urusan agama itu masih jauh lah, masih kurang ibadah apa. Tapi selalu sesimpel kayak jangan lupa bismillah, jangan lupa alhamdulillah gitu-gitu menurut. Dan aku yakin itu juga Allah juga pasti ngerti gitu. Ya. Gitu. Satu hal titik keimanan jangan pernah ditinggalkan, insya Allah jadi pembuka di pintu-pintu keimanan. Makasih Mas Mukti ceritanya. Terima kasih. Makasih teman-teman yang sudah menonton. Ini adalah episode pengantar daripada podcast Tahu Batas bersama Ustadz Jojo. Ada juga Bang Fikri, ada juga Bang Igun, ada juga Dude Herlino. Jangan lupa ditonton, nanti di subscribe dulu, nanti bisa tahu. Assalamualaikum.